Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengeluarkan nasihat, petunjuk, atau ramalan berdasarkan pendapat pribadinya atau olahan akalnya semata. Akan tetapi, apa yang dibicarakan Rasulullah SAW itu mutlak sepenuhnya merupakan petunjuk dari Allah SWT. Dalam kata lain, apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW pasti akan terjadi dan tidak akan mungkin meleset. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, beliau sering menceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman kepada para sahabat dan kaum muslim kala itu. Ada banyak tanda dan peristiwa yang terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Jika kita perhatikan dengan teliti, perkataan Rasulullah SAW tentang akhir zaman kala itu ternyata sudah banyak yang menjadi kenyataan di zaman sekarang ini. Lantas apa sajakah hal yang pernah disampaikan Rasulullah SAW tentang akhir zaman yang sudah terjadi itu? Berikut terdapat 3 hal tentang apa yang pernah dikatakan Rasulullah SAW tentang kondisi umat di akhir zaman yang sudah atau sedang terjadi saat ini. Di antaranya yang pertama yaitu ketika Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal suaranya, dan masjid banyak yang mewah tapi kosong. Dalam sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, telah hampir tiba suatu zaman di mana tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah, akan tetapi kosong daripada hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit. Daripada mereka keluar fitnah, dan kepada mereka juga fitnah itu akan dikembalikan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis di atas menjelaskan bahwa suatu saat akan datang zaman di mana Islam hanya tinggal namanya. Al-Quran hanya dibaca tanpa dipahami dan diamalkan. Banyak masjid-masjid yang megah, namun sangat sedikit orang yang mau sholat di dalamnya. Selain itu akan datang pula orang-orang yang mengaku sebagai ahli agama, ahli beribadah, dan bangga menyandang gelar sebagai pemuka agama. Padahal hati mereka dipenuhi dengan kemusyrikan dan membangkang kepada perintah Allah SWT demi keuntungannya sendiri. Yang kedua yaitu agama dan ayat-ayat Allah dijual untuk mendapatkan keuntungan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan orang lain dengan pakaian yang dibuat dari kulit kambing, atau berpura-pura zuhud dari dunia untuk mendapatkan simpati dari orang ramai. Dan perkataan mereka lebih manis daripada gula, padahal hati mereka adalah hati serigala. Allah SWT berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku, ataukah kamu terlalu berani berbohong kepadaku?
Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim atau cendekiawan pun akan menjadi bingung. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pada akhir zaman akan banyak ahli-ahli agama yang menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan keuntungan demi diri mereka sendiri. Mereka menjadikan agama dan ayat-ayat Al-Quran sebagai mata pencaharian. Bahkan sebagian dari mereka ada yang memotong harga dengan nilai yang mahal. Yang ketiga yaitu umat Islam akan semakin banyak secara kuantitas, tapi secara kualitas semakin menipis. Dalam sebuah riwayat dari Thawbah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang kelaparan yang mengerumuni bekas hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit pada hari itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu terlalu ramai, tetapi kamu umpama buih pada masa banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu daripada hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat lantas bertanya, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan bahwa di akhir zaman umat Islam tidak akan berkurang, namun akan semakin banyak. Akan tetapi hanyalah jumlahnya saja. Namun jika dilihat dari kualitas iman dan Islam mereka, nilainya tidak lebih daripada 0, sehingga memunculkan penyakit hati karena takut meninggalkan urusan dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa dari sekian banyak ramalan Rasulullah SAW tentang akhir zaman yang kini sudah menjadi kenyataan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah SWT yang maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Syukron katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.